Berlatar di kawasan hutan Virginia, Amerika Serikat, cerita YT dimimitikan dengan memperlihatkan sepasang pria dan wanita yang sedang asik memanjat tebing. Terlihat si pria sudah sampai duluan di puncak, sementara si wanita masih berada di bawah. Bahkan saat dia masih berusaha memanjat, si wanita malah terpleset dan harus kembali mengulang tetrekelannya. Namun dikala si pria berada di atas, tiba-tiba kejadian mengerikan pun terjadi, di mana ada seseorang yang menghajarnya hingga pingsan. Bahkan saat si pria itu tidak sadarkan diri, orang misterius itu melempar tubuh si pria hingga terjatuh dari atas tebing. Dan setelah si pria tadi terjatuh, seketika tali si wanita tertarik ke atas. Dengan cepat ia pun segera memotong talinya dan berusaha meraih tali satunya tanpa pengaman. Namun sayang, dirinya malah terjatuh tetapi masih selamat. Tak lama orang misterius itu mulai turun ke bawah untuk menangkap si wanita. Dengan cepat beliau pun langsung kabur ke arah mobilnya terparkir. Namun pada akhirnya si wanita pun harus dimangsa oleh sosok psikopat penghuni hutan tersebut. Kemudian adegan pun berpindah dengan memperlihatkan seorang pria bernama Chris yang kala itu beliau dalam perjalanan. Dan bisa kita lihat, Chris nampaknya sedang terburu-buru, entah ada urusan apa, mungkin telat kondangan. Akan tetapi di tengah perjalanannya, mobil Chris harus terhenti karena kemacetan panjang. Lantas ia pun mencoba bertanya-tanya kepada supir truk yang ada di depannya. Sang supir pun menjawab bahwa kemacetan ini disebabkan oleh kecelakaan, di mana ada mobil tangki traktor yang bocor sejauh 8 km dan menumpahkan bahan kimia di sepanjang jalan. Ya, dengan terpaksa, Chris pun putar balik dan mencoba mencari jalur alternatif. Hurry. Do is get back in your car. Fix your hip. I have a 7 p.m. interview with Mr. Keller. Kemudian Chris pun berhenti di sebuah pom yang nampak tidak terawat. Pada tempat tersebut, Chris bertemu dengan seseorang yang dari penampilannya sepertinya bukan orang biasa. Namun Chris tidak menghiraukannya karena tujuannya hanya ingin meminjam telepon. Tapi sayang, telepon umumnya rusak sehingga Chris tidak bisa menggunakannya. Beruntungnya, Chris melihat peta di sana untuk mencari jalur lain menuju titik tujuannya. Setelah melihat peta tersebut, lantas Chris pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Chris mengambil jalur kiri di pertigaan seperti yang sudah ia lihat pada peta. Namun di jalan itu perhatiannya teralihkan pada bangkai seekor rusa. Hingga tak sadar di depannya ada pengendara lain yang sedang berhenti. I was just coming around the bend. I didn't even Sit down. You might be in a state of shock or something. Secara tak sengaja, Chris menabrak mobil milik beberapa mahasiswa yang akan pergi bercamping di hutan ini. Kita perkenalkan terlebih dahulu masing-masing dari mereka. Ini bernama Jesse, ini ngaranna Carly, ini Francine, dan dua orang pria bernama Scott serta Evan. Mereka memberitahu bahwa ban mobilnya bocor akibat kawat duri yang sepertinya sengaja dipasang di tengah jalan. Chris dan beberapa dari mereka mencoba mencari telepon atau semacamnya yang bisa membantu. Sementara Evan dan Francine stay di tempat untuk menjaga mobil mereka. Terlihat awalnya mereka santai sambil ngudut dan menunggu yang lain kembali. Namun saat Evan memeriksa barang-barang di belakang mobil, perhatiannya teralihkan oleh sesuatu dari arah hutan. Sementara Francine bingung sebab Evan tiba-tiba menghilang yang padahal tadi sedang mengobrol. Lantas ia pun mencoba mencarinya di sekitaran lokasi. Namun ketika mengecek ke dalam hutan, ia menemukan satu sepatu serta potongan telinga. Dan tiba-tiba sedangkan Chris dan yang lain menemukan sebuah rumah kayu dengan banyak sekali mobil rongsok di halamannya. Jesse yang melihat rumah itu pun sangat ketakutan dan menyuruh mereka jangan gegabah. Namun Chris yang sangat membutuhkan telepon atau bantuan, ia pun tetap masuk ke dalam rumah itu.
Tapi sayangnya di rumah ini mereka tidak menemukan telepon dan malah menemukan banyak sekali barang-barang random. Tak hanya itu, mereka juga menemukan segulung kawat duri. Akhirnya mereka sadar bahwa pemilik rumah inilah yang memasang kawat duri di tengah jalan hingga membuat ban mobil mereka bocor. Yang lebih parahnya, mereka juga menemukan hal mengerikan, yaitu potongan tubuh manusia di dalam toples yang disimpan di toilet dan di dalam kulkas. Go now. Hey, guys, we need to get back to your friend. What about a... Karena ketakutan, lantas mereka mencoba pergi dari sana. Namun saat mau keluar, mereka melihat seseorang datang sambil menderek mobil Chris dan juga para mahasiswa. Dengan cepat, Chris dan Jesse bersembunyi di kolong tempat tidur, sedangkan Scott dan Carly bersembunyi di dalam lemari. Ternyata para psikopat ini lebih dari satu orang dan mereka juga datang sambil membawa jasad Francine yang mulutnya sudah terbelek oleh kawat. Kemudian ketiga psikopat itu pun mulai mengolah atau memutilasi tubuh korbannya untuk dijadikan stok makanan. Sementara Chris dan yang lain hanya bisa menyaksikan kengerian itu di balik persembunyiannya. Singkat cerita, ketika para psikopat itu tertidur, Chris dan yang lain mulai keluar dengan hati-hati dari rumah tersebut. Akan tetapi saat membuka pintu, tiba-tiba pintunya mengeluarkan suara yang membuat para psikopat terbangun. Namun beruntung, Chris dan kawan-kawan sudah berhasil kabur. Go, you guys, run! I don't know. It's okay. You didn't see what we saw. Carly, we are okay. We're gonna find a road. We're gonna get to. Go, come on. Dari pelarian ini, sampailah mereka di tanah luas yang dipenuhi oleh mobil-mobil rongsok. Dan sudah dipastikan seluruh mobil tersebut milik para korban kekejaman psikopat itu. Tak berselang lama, datanglah para psikopat yang mengendarai truk derek. Di sini Chris pun berniat mencuri mobil mereka untuk melarikan diri, dan dengan beraninya Chris mencoba mengalihkan perhatian mereka. Namun sayang, salah satu kakinya malah terkena tembakan. Melihat hal itu, Scott tidak tinggal diam. Ia juga mencoba mengalihkan perhatian agar Chris tidak tertangkap. Oh shit! Come on! Faster, motherfuckers! Sedangkan para wanita mulai menolong Chris yang kesulitan berjalan. Tetapi saat membuka pintu mobil, mereka dikeroyatkan dengan jasad Evan. Tapi beruntungnya mereka berhasil mencuri mobil psikopat itu dan segera menolong Scott. Sementara Scott sendiri terlihat dirinya sedang diudag-udag oleh ketiga psikopat. Namun nasib naas pun harus menimpa Scott, di mana dirinya terkena 3 anak panah di bagian tonggong. You sure this is the road from that map? Di tengah pelarian, sayangnya perjalanan mereka terhenti karena terhalang oleh pohon tumbang. Ditambah roda belakang mobilnya muser di tanah basah yang membuat mereka terpaksa harus berjalan kaki. Sebelum melanjutkan perjalanan, Chris mencoba mencari batang pohon yang membantunya berjalan. Setelah itu, lantas mereka pun segera kabur sejauh mungkin sebelum ketiga psikopat itu menemukan mereka. Bahkan di tengah perjalanan, Chris hampir saja terkena jebakan, dan mulai dari sini mereka harus ekstra berhati-hati mengambil langkah.
Guys, look. Singkat cerita, setelah beberapa jauh berjalan, mereka menemukan tower radio yang bisa digunakan untuk berlindung. Lantas mereka bertiga pun segera naik ke atas. Ketika sampai, beruntung di tempat itu terdapat obat dan peralatan medis yang bisa digunakan untuk menangani luka tembak pada Chris. Just thanks. Oh my God. Work. Do you know how to use this? Let me try. See, they had it on. Can anybody? Look, we have a huge emergency. Please, does anybody hear me? Singkat cerita, malam pun poek terlihat ketika psikopat kembali muncul. Namun mereka tidak tahu Chris dan yang lainnya berada di atas tower. Namun alangkah bangsatnya, tiba-tiba radio tower berbunyi yang membuat para psikopat sadar ada seseorang di atas. Chris pun berusaha menutupi semua akses masuk ke tower itu. Namun sang psikopat yang pintar membakar seluruh tower yang mengharuskan Chris dan yang lainnya loncat dari sana. Carly! Come here! Justin, burn to death! You're right. What? Burn to death, and I don't want to be chopped up into pieces. We can do this. I'll go first. Okay. Do you think they saw us? Para psikopat itu pun terus mengejar mereka hingga pada akhirnya salah satu dari mereka berhasil membunuh Carly dengan sangat sadis. Sekarang tinggal menyisakan Chris dan Jesse. Ya, hayang atau embung, mau tidak mau, daripada mereka harus kabur lagi dan malah mati sia-sia, terpaksa mereka akan melakukan perlawanan terhadap para psikopat dengan cara apapun. Dan berkat perlawanan yang mereka lakukan, Chris dan Jesse berhasil selamat untuk sementara waktu. Singkat cerita, pada keesokan harinya, para psikopat masih berusaha mengejar mereka. Namun sayang, salah satu psikopat berhasil menangkap Jesse dan langsung membawanya pergi. Tapi beruntung, Chris sempat melihat mobil sheriff yang sedang melintas. Tanpa banyak omon-omon, Chris langsung menghampiri mobil si sheriff untuk melaporkan apa yang ia alami. Tetapi si sheriff tidak percaya dengan perkataan Chris. Namun saat mereka berdebat, tiba-tiba One of them folks are coming from the fire tower. I've been Listen, people are dead. dengan cepat, Chris segera bersembunyi di kolong mobil. Tak lama, psikopat itu pun membawa si sheriff sekaligus mobilnya ke markas mereka. Dan secara diam-diam, Chris membuntuti psikopat itu dengan cara ngagalantung di kolong mobil. Setibanya di markas, terlihat Jesse sudah terikat di ranjang dengan mulut dibekap. Kemudian psikopat itu pun berniat memutilasi Jesse untuk dijadikan stok daging mereka. Sementara Chris yang tak tinggal diam, ia pun mencoba melakukan perlawanan, yaitu dengan cara membakar rumah para psikopat dan menabrakkan mobil si sheriff ke sana. Hingga pertarungan pun tak terhindarkan.
Setelah pertarungan panjang, akhirnya Chris berhasil menyelamatkan Jesse yang diakhiri dengan menembak tangki mobil hingga membuat markas para psikopat ngabeledug. Buar memeh. Adegan terakhir pun memperlihatkan pada malam harinya seorang sheriff datang ke markas para psikopat yang sudah habis terbakar. Namun tanpa ia sadari, dari arah belakang salah satu psikopat ternyata masih hidup dan langsung membunuh si sheriff itu. Dan film pun anggusan. Para psikopat di film Wrong Turn 1 ini adalah keturunan keluarga lokal di hutan pegunungan West Virginia. Dan mereka ini mengalami mutasi genetik parah akibat perkawinan sedara selama beberapa generasi. Sebab mereka ini hidup terisolasi jauh di dalam hutan. Tak hanya itu, para psikopat ini juga terpapar bahan kimia beracun dari pabrik tambang yang membuang limbah ke daerah tempat tinggal mereka, sehingga membuat tubuh mereka cacat tapi sangat kuat dan tahan sakit. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di hutan Amazon mengucapkan hatur nuhun. Dan tak lupa saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Sampai jumpa di konten selanjutnya di alur film Wrong Turn 2 dirilis pada tahun 2007. Silakan Bapak Hansip, the one and only. Closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.